Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menolong kita untuk dapat terus mengenal Dia lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Kuasa Tuhan biarlah bekerja dalam kehidupan kami ketika kami belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan. Kami percaya kami mengalami terobosan dan kami terus berada dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus tolong kami, berikan kami pemahaman dan pengertian yang baik untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kasih yang tidak pernah meninggalkan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi masa-masa sulit, ketidakpastian, atau bahkan rasa kesepian. Terkadang kita merasa ditinggalkan oleh orang lain, atau bahkan berpikir bahwa Tuhan jauh dari kita. Tapi firman Tuhan memberikan janji yang teguh. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak bergantung pada keadaan atau perasaan kita. Dia tetap setia sampai akhir untuk terus menemani kita. Jadi pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang kasih yang tidak pernah meninggalkan. Yang pertama adalah janji kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Dalam ayat ini Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak peduli apa yang terjadi. Ini adalah janji yang menghibur, terutama ketika kita merasa sendirian atau menghadapi tantangan besar. Tuhan selalu beserta kita. Tidak peduli apakah kita sedang berada di gunung kemenangan atau lembah penderitaan. Kasih dan penyertaan-Nya, kesetiaan-Nya itu terus ada untuk kita sampai selama-lamanya. Dia menemani kita ketika kita terpuruk, ketika kita merasa sedih, bahkan ketika kita sukacita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan juga setia di tengah kekecewaan hidup. Seringkali kita kecewa karena orang yang kita andalkan mengecewakan kita atau meninggalkan kita. Namun kasih Tuhan berbeda. Dia tetap ada bahkan ketika semua orang menjauh daripada kita. Dia tetap ada menemani kita. Kasih Tuhan lebih besar dari kasih manusia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu ada di saat kita gagal atau merasa tidak layak. Dia tetap setia di tengah keadaan kondisi kita yang mungkin kecewa, yang mungkin sendiri merasa kesepian, bahkan ketika kita merasa tidak layak atas kehidupan kita. Dia tetap setia menemani engkau. Kemudian yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Tidak hanya setia, tetapi Tuhan juga selalu ada untuk kita ketika kita terus mau mengandalkan Dia. Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Dia menunjukkan bahwa ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita tidak perlu takut akan masa depan. Sebab Dialah yang akan membimbing kita dan menuntun kita kepada kebenaran dan rencananya yang begitu ajaib. Kita tidak perlu takut lagi akan kekurangan, sebab Dia yang akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dia menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut akan apapun yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Kasih Tuhan tidak hanya menyertai kita secara emosional, tetapi juga menyediakan segala keperluan hidup kita. Jadi pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama terus setia kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan setiap waktu. Apakah engkau benar-benar percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau meskipun keadaanmu sedang sulit? Bagaimana engkau bisa lebih berserah kepada Tuhan mengandalkan kasih-Nya setiap waktu? Dan apakah engkau lebih mengandalkan Tuhan atau hal-hal lain di dalam hidup? Jadi mari tetap fokus kepada Dia, tetap terus mengandalkan Dia setiap waktu.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Engkau sudah menyertai kami. Dan kami percaya ketika kami menghadapi masa-masa sulit, entah itu ketika kami merasa sepi, sakit, bahkan merasa sendiri, mungkin dikucilkan, mungkin ditinggalkan orang-orang yang kami kasih. Tetapi kami percaya Engkau selalu berada beserta kami. Sekalipun saat kami tidak layak dan kami berdosa, Engkau tetap ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi hari ini dan menjalaninya dengan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.